Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita mau bersyukur, kita masih diberi kesempatan untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita mau satukan hati kita di hadapan Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Bapa, untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami boleh terima sampai hari ini Tuhan. Kasih anugerah Tuhan selalu menyertai hidup kami sampai hari ini ya Bapa. Tuhan, pada hari ini Bapa, kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan pikiran kami ya Bapa, layakan kami Tuhan, biar kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, oh, Kau besar, Kau besar.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan, kasih-Mu mengalir. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, sebab Kau besar, Kau mulia, kami memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada hari ini kita mau bersukacita dan mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah naik dan memberkati kita hari ini. Amin. Sampai selama-lamanya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, haleluya. Kita mau naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, haleluya. Jika pada waktu Tuhan Yesus naik, itu bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, tapi Tuhan memberikan satu pribadi sebagai penghibur, penolong dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Dan hari ini kita mau buka hati kita, izinkan Roh Kudus untuk menilik hati kita, menasehati, menegur lewat firman yang akan disampaikan. Mari kita mau siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghibur.
buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, pada saat kami membuka hati kami Bapa, mengizinkan Roh Kudus masuk dalam hati kami Tuhan, kuasa-Mu yang tidak terbatas itu akan mengurapi kami Bapa, mengubahkan kami Tuhan, memberkati kami Bapa, memulihkan kami Tuhan, memulihkan bangsa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu yang akan disampaikan Bapa. Biarlah Bapa lewat firman-Mu itu Tuhan dapat memberikan kekuatan yang baru, menyegarkan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita merayakannya dengan sukacita, kita merayakannya dengan penuh semangat, kita juga merayakannya dengan antusias, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Allah kita adalah Allah yang sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini mengenai berkat atas pengangkatan Tuhan Yesus Kristus yang diambil dalam kitab Lukas
pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Saya akan membacakannya demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat atas pengangkatan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-50 mengatakan hal ini. Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tangan Tuhan Yesus terangkat. Bukan tidak ada kerjaan. Bukan asal-asalan. Kenapa di tangan Tuhan Yesus ada otoritas? Otoritas penguasa dunia ini. Otoritas penguasa Sang Pencipta langit dan bumi. Otoritas Dia seorang pencipta yang menjadikan saudara dan saya. Oleh karena itu, Yesus memberkatinya dan mengangkat tangannya kepada orang-orang di sekitarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengangkat tangannya dengan berkat. Dikatakan oleh Alkitab berkat. Seringkali kita berpikir berkat apa yang akan kita miliki. Berkat apa yang Tuhan Yesus beri. Berkat apa yang Tuhan Yesus mau diberikan kepada kita lewat tangan yang terangkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dalam dunia roh. Ketika Tuhan mengangkat tangan, benar-benar turun dari sorga berkat itu. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sekarang merayakannya. Merayakan pengangkatan Tuhan Yesus Kristus. Karena di situ di dalamnya ada berkat. Saudaraku, ketika Yesus di situ, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan Yesus di saat terangkat ke surga, tangannya, saudaraku, memberkati saudara sekalian, bukan hanya orang yang di sekitarnya, tetapi orang yang percaya kepadanya. Berkat kenaikan Tuhan Yesus ada juga pada saudara dan saya. Berkat apa sebenarnya? Kalau bicara tentang berkat, tentang kebutuhan hidup yang seperti minggu yang lalu saya sampaikan, itu sudah merupakan jaminan Allah. Jaminan Allah kepada kita sekalian orang-orang yang percaya. Tetapi saudara, berkat yang Tuhan beri lewat tangannya yang diangkat. Dan itulah saudaraku berkat yang lebih dari itu. Yang pertama adalah berkat perlindungan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Mazmur pasal yang ke-9, ayat yang ke-10 mengatakan begini. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan perlindungannya ada kepada saudara dan saya. Saudaraku, karena Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah gembala.
Yesus adalah seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya. Yesus yang memiliki hati bapa yang jelas melindungi anak-anaknya. Kalau kita punya anak, dari kecil anak kita besarkan sampai dia menjadi dewasa, fungsi seorang bapa, fungsi seorang ayah adalah melindungi. Perlindungan Tuhan yang luar biasa atas anak-anaknya. Perlindungan Tuhan luar biasa atas kita sekalian. Perlindungan semuanya akan diberikannya kepada kita dengan ketulusan hati. Tanpa berbantah-bantah. Tanpa minta imbalan. Tanpa dengan menggerutu. Sekalipun saudara kadangkala jauh dari Tuhan. Kadangkala saudara tidak bersama dengan Tuhan. Tetapi Tuhan terus memperhatikan saudara. Karena di situ ada berkat perlindungan. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah yang dipercaya oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa saudara dianggap untuk lebih dewasa, lebih mandiri, bisa melakukan segala sesuatu yang lebih baik dan lebih baik. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada dalam naungan Tuhan. Yang tidak bisa saudara diganggu gugat oleh siapapun. Karena kita adalah sudah mengikrarkan diri. Percaya kepada Tuhan kita Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Jangan diragukan tentang perlindungan Tuhan kepada saudara. Baik dari hal sakit penyakit, dari hal kebutuhan hidup, dari hal apa yang saudara hari ini butuhkan. Bapa lebih mengerti tentang kebutuhan saudara. Yesus Kristus lebih mengerti tentang kebutuhan engkau pada hari ini. Oleh karena itu dalam peristiwa pengangkatan Tuhan Yesus Kristus ada berkat. Kita melihat Tuhan Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Di tangan Yesus Kristus ada berkat. Berkat perlindungan. Di tangan Tuhan Yesus juga ada berkat kalau kita membaca dalam kitab Mazmur. Pasal yang ke-46. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membacakannya. Ayat yang kedua mengatakan demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Di situ dikatakan bahwa ada perlindungan dan kekuatan. Tuhan Yesus mengangkat tangannya untuk saudara dan saya. Ada berkat kekuatan yang diberikan kepada saudara. Dan kita mau terima itu dengan iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bukan sekedar saudara dilindungi lalu saudara lemah. Bukan saudara mendapatkan perlindungan tetapi saudara jatuh. Karena saudara tidak mempunyai kekuatan. Allah kita bukan Allah yang memberikan perlindungan tetapi saudara dibiarkan untuk lemah. Tetapi kita saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berkat Tuhan dengan angkat tangan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Ada berkat kekuatan yang luar biasa. Saudara dan saya diberi kekuatan. Kekuatan menahan. Kekuatan saudara untuk maju berperang. Kekuatan untuk melangkah terus. Kekuatan saudaraku
untuk terus bertempur, kekuatan untuk kita bisa bertahan hidup, kekuatan untuk saudaraku yang dikasih Tuhan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu berdoa, minta kekuatan Allah. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, sebab kekuatan Injil itu ada pada dirimu dan saya. Itulah berkat Tuhan. Itulah berkat yang keluar dari tangannya yang terangkat bagimu. Oleh karena itu berkat atas pengangkatan Tuhan Yesus Kristus kita terima mutlak. Dan kita terima hari ini, saudara. Saudara diberikan berkat yang luar biasa oleh Tuhan. Berkat kekuatan. Yang ketiga, berkat hikmat. Pengkhotbah pasal yang ke-7. Di situ saudaraku yang dikasih Tuhan, ditulis ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Lagi pula anakku. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 demikian mengatakan. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang pemilik-pemiliknya. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Tuhan Yesus mengangkat tangannya di saat pengangkatan. Di saat dia mulai naik ke surga. Ada berkat yang kita terima, berkat perlindungan. Berkat kekuatan. Dan ada berkat hikmat. Saudara diberi hikmat oleh Allah. Dalam perlindungan Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, dan juga ada hikmat. Hikmat yang dari Allah. Orang pintar belum tentu berhikmat. Orang yang memiliki hikmat adalah orang yang dipimpin oleh Allah. Dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karena begitu sempurnanya kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan, yang dipercaya oleh Allah, yang dipercaya oleh Yesus Kristus. Sebab kita dapatkan berkat di saat Yesus naik ke surga. Ketika Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati saudara, saudara mendapatkan berkat. Berkat perlindungan, berkat kekuatan, dan berkat hikmat. Mungkin hari ini saudara berpikir, Tuhan, saya harus bagaimana? Saya harus berbuat apa dalam situasi dan kondisi yang sekarang ini? Berdoa minta hikmat Tuhan. Berdoa minta hikmat kepada Allah. Sebab Tuhan telah berfirman, bila saudara kurang hikmat, mintalah kepadaku. Sebab Tuhan akan memberikan hikmat itu bagaimana jalan keluarnya saudara untuk bertahan hidup. Sebab Tuhan akan memberikan hikmat saudara untuk bisa kuat dan tahan. Saudara diberikan berkat hikmat untuk hidup terus survive dalam situasi yang sekarang ini. Tidak usah khawatir, Tuhan sudah memberikan banyak firman-Nya kepada saudara dan saya dengan berkat-berkat yang luar biasa. Berkat sukacita. Lukas pasal 24 yang tadi kita baca ayat yang ke-52. Saudara yang dikasih Tuhan,
Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-52, demikian firman Tuhan. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Berkat yang keempat, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada berkat sukacita yang luar biasa. Berkat luar biasa yang dari Allah Tuhan beri, sukacita yang tidak bisa dibandingkan dengan harta dan benda. Berkat sukacita, kepuasan batin, kepuasan pribadi, kepuasan roh, kepuasan jiwa yang Tuhan berikan lewat tangannya yang terulur kepada saudara dan memberkati. Ketika dia naik ke surga, Yesus memberkati mereka sebab di dalamnya ada berkat sukacita. Oleh karena itu murid-muridnya, mereka datang kepada Tuhan, lalu mereka pulang ke Yerusalem dan mereka sangat bersukacita. Yesus naik ke surga. Sekalipun ada sebuah perpisahan dengan Tuhan Yesus, para murid-muridnya sekalipun dia tidak bisa lagi melihat Yesus secara jasmani dengan kasat mata. Dan Yesus pergi untuk selama-lamanya secara fisik, secara tubuh. Tetapi murid-muridnya, mereka yang menyembah kepada Tuhan, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sebuah perpisahan biasanya membawa duka cita. Saudaraku, perpisahan biasanya membawa duka yang mendalam. Perpisahan kematian, perpisahan persahabatan, perpisahan kita dengan keluarga. Kita mengalami duka cita yang mendalam. Tetapi ketika mulai Yesus naik ke surga dengan tangan yang terulur kepada saudara dengan memberkati saudara sekalian, maka murid-muridnya bersukacita pulang ke Yerusalem dan menceritakan, menyampaikan semua berita kebaikan tentang Yesus itu benar-benar Yesus yang hidup. Yesus yang menguasai alam semesta. Yesus yang tidak terpengaruh dan tidak, saudara, dengan dibatasi oleh kondisi dengan keadaan apapun. Dunia ini tidak bisa membatasi dia karena dia sebagai pencipta dunia ini. Dia bisa naik ke surga. Dia bisa datang ke bumi ini. Dia bisa kapan saja berada di mana saja. Oleh karena itu saudara, murid-muridnya dengan menerima berkat sukacita. Sekalipun ada sebuah perpisahan secara fisik, Yesus memberi sukacita abadi. Dunia tidak bisa memberikan sukacita abadi. Sekalipun kita memiliki uang yang banyak, tidak memberikan sukacita abadi. Sekalipun kita memiliki harta yang banyak, kita tidak bisa memberikan, mereka tidak bisa memberikan sukacita yang abadi. Sekalipun apa, saudaraku, yang kita miliki, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita pasti akan mengalami tetap kesepian, lonely. Dimanapun kita berada, seperti ada hal yang sangat kosong dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berkat atas pengangkatan Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah saya pada hari ini, saudara harus mengetahui ini. Sebab ada 4 berkat yang Tuhan turunkan ketika dia naik ke surga dengan mengangkat tangan dan memberkati mereka. Ada berkat perlindungan, berkat kekuatan, berkat hikmat, dan berkat sukacita bagi saudara dan saya.
Oleh karena itu diakhiri saudaraku dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-53 mengatakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Orang-orang yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan lewat 4 berkat ini. Di saat Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Oleh karena itu saudaraku, bagaimana saudara dan saya? Rindu dengan bait Allah? Saya sangat rindu. Saya sangat rindu. Saya senang di bait Allah. Dan kita bisa bersama-sama memuliakan Allah. Orang yang percaya, orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Dan kita juga berusaha untuk terus mengasihi Allah. Sebab kita tahu Allah sudah mengasihi saudara. Dan kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Tuhan memberkati. Kiranya berkat kenaikan Tuhan Yesus, berkat atas pengangkatan Tuhan Yesus Kristus ada di tengah-tengah hidupmu dan keluargamu. Kita nyanyikan satu pujian, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badaiku bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu hari ini. Kami serahkan semua di mana saja mereka berada, sekalipun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Mereka berhak berkat dari pengangkatan Tuhan Yesus ada menyertai anak-anak-Mu. Kami serahkan semua jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat Allah ada menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Saudara angkat tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu.